Pernahkah Anda membayangkan, setelah seseorang meninggal dunia dan tubuhnya diawetkan menjadi mumi ribuan tahun yang lalu, ia masih harus melakukan perjalanan lintas benua, memiliki paspor resmi, bahkan disambut dengan upacara militer layaknya seorang presiden. Ini bukan cerita fiksi atau naskah film petualangan. Ini adalah kisah nyata tentang salah satu Firaun paling berkuasa dalam sejarah Mesir kuno. Ramses II, sosok yang dijuluki Ramses Agung ini ternyata tidak benar-benar beristirahat tenang di dalam makamnya. Setelah ribuan tahun terkubur, ia justru menjadi mumi yang paling sering jalan-jalan. Mari kita duduk sejenak, dan saya akan menceritakan bagaimana seorang raja yang sudah meninggal 3000 tahun lalu bisa terbang ke Paris dan menjadi pusat perhatian dunia modern. Ramses II memerintah Mesir selama 66 tahun. Masa kekuasaannya adalah masa kejayaan. Ia membangun kuil-kuil raksasa, memenangkan perang besar, dan memiliki ratusan anak. Ketika ia wafat di usia sekitar 90 tahun, ia dimakamkan dengan segala kemewahan di lembah para raja. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Hanya selang beberapa ratus tahun setelah pemakamannya, makam para Firaun mulai menjadi sasaran penjarahan. Para pendeta Mesir kuno saat itu merasa khawatir. Mereka tidak ingin tubuh raja mereka rusak atau hilang. Akhirnya, dimulailah perjalanan pertama sang mumi. Para pendeta ini memindahkan tubuh Ramses II dari satu makam ke makam lainnya secara sembunyi-sembunyi di tengah malam. Ia dipindahkan berkali-kali hanya agar tidak ditemukan oleh pencuri. Sampai akhirnya, ia disembunyikan di sebuah lokasi rahasia di Deir el-Bahari bersama puluhan mumi bangsawan lainnya. Di sanalah ia terbaring sunyi selama hampir 3000 tahun, sampai akhirnya ditemukan kembali oleh para arkeolog pada tahun ke-1881. Namun, penemuan itu justru menjadi awal dari perjalanan panjang berikutnya. Ramses II dibawa ke Kairo dan dipajang di museum. Disinilah masalah baru muncul. Lingkungan museum yang lembab dan paparan udara modern ternyata tidak cocok untuk tubuhnya yang sudah sangat tua. Pada tahun 1970 AN, para ahli menyadari sesuatu yang mengerikan. Kondisi mumi Ramses II memburuk dengan cepat. Ada jamur yang mulai menggerogoti tubuhnya. Jika dibiarkan, sang mumi agung ini akan hancur menjadi debu dalam waktu singkat. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan membawanya ke Prancis, karena hanya laboratorium di Paris yang memiliki teknologi paling canggih saat itu untuk menangani masalah tersebut. Nah, disinilah bagian yang paling menarik dan mungkin terdengar sedikit lucu bagi kita sekarang. Pemerintah Prancis memiliki aturan hukum yang sangat ketat. Siapapun yang masuk ke wilayah Prancis, baik dalam keadaan hidup maupun mati, wajib memiliki dokumen identitas yang sah. Karena Ramses II dianggap sebagai penumpang dan bukan sekadar barang antik, pemerintah Mesir akhirnya harus menerbitkan paspor resmi untuk mumi ini. Bayangkan sebuah paspor modern dengan foto wajah mumi yang sudah kering dan di kolom pekerjaan tertulis, Raja. Ramses II secara resmi menjadi mumi pertama dan mungkin satu-satunya di dunia yang memiliki paspor legal untuk bepergian ke luar negeri. Pada tanggal 26 September tahun 1976, pesawat yang membawa Ramses II mendarat di Bandara Le Bourget, Paris. Dan ini adalah momen yang sangat menyentuh sekaligus luar biasa. Alih-alih diturunkan seperti paket kiriman biasa, mumi ini disambut dengan karpet merah dan upacara militer penuh. Pasukan kehormatan Prancis berdiri tegak memberikan penghormatan senjata. Mengapa? Karena secara diplomatis, ia tetaplah seorang kepala negara. Meskipun sudah meninggal ribuan tahun lalu, statusnya sebagai Raja Mesir tetap diakui. Dunia memberikan penghormatan terakhir yang layak bagi sang legenda yang pernah membangun peradaban besar. Selama di Paris, Ramses II tidak hanya sekadar berobat. Para ilmuwan melakukan penelitian mendalam yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang selama ini tersembunyi. Mereka menemukan bahwa Ramses II sebenarnya memiliki rambut asli berwarna merah alami, sesuatu yang langka di kalangan orang Mesir kuno.
Mereka juga menemukan bahwa sang raja menderita radang sendi yang parah dan memiliki sirkulasi darah yang buruk di masa tuanya. Bahkan, ditemukan luka-luka lama bekas pertempuran di tubuhnya. Melalui perjalanan ke Paris ini, kita seolah diajak berkenalan kembali dengan sosok manusia di balik nama besar Firaun. Kita melihat kerapuhannya, penyakitnya, dan tanda-tanda penuaan yang ia alami, sama seperti manusia biasa lainnya. Setelah proses sterilisasi jamur selesai menggunakan radiasi sinar gamma, Ramses II akhirnya pulang ke rumahnya di Mesir. Ia tidak lagi jalan-jalan ke luar negeri, tapi ia dipindahkan ke museum baru yang jauh lebih megah dan aman dengan pengawalan yang sangat ketat. Jika kita merenungkan kembali kisah ini, ada sebuah fakta yang terasa sangat puitis sekaligus ironis. Ramses II menghabiskan masa hidupnya dengan membangun monumen batu yang sangat besar agar namanya tidak pernah dilupakan. Ia ingin diingat selamanya sebagai penguasa yang tak terkalahkan. Namun, siapa yang menyangka bahwa ribuan tahun kemudian, bukan melalui peperangan ia berkelana ke negeri asing, melainkan sebagai seorang musafir yang membutuhkan bantuan medis dengan sebuah paspor di tangannya. Kisah perjalanan mumi Ramses II ini mengajarkan kita satu hal, bahwa sejarah bukan sekadar benda mati yang tersimpan di balik kaca museum. Sejarah itu hidup, ia bergerak, dan terkadang ia bahkan perlu terbang melintasi samudera hanya untuk mengingatkan kita bahwa keagungan masa lalu akan selalu menemukan caranya sendiri untuk tetap relevan di masa depan. Jadi, ketika Anda melihat foto mumi Ramses II di internet atau buku sejarah, ingatlah bahwa wajah tenang itu pernah menumpang pesawat dan pernah membuat seluruh pasukan militer di Eropa berdiri tegap memberikan hormat. Ia bukan sekadar mayat yang diawetkan. Ia adalah petualang lintas zaman yang menolak untuk benar-benar beristirahat.